Bapak Ibu, dalam catatan sejarah, ayat yang turun pertama kali itu adalah Iqra. Iqra itu artinya apa? Baca. Kita kalau sambil mengambil pelajaran, berarti kita ini dalam hidup disuruh baca. Sekarang orang sudah susah baca. Kalau misalnya baca, ada ustaz baca. Baca apa? Itulah Facebook. Lihat di WA. Sekarang lebih enak informasi itu masuk itu. Ya. Kalau dulu Bapak mungkin masih ada buku di rumah ya Pak. Buku apa? Tuntunan sholat, fikih Islam, siapa itu? Amal Fahri, ya, kemudian fikih Islam yang ini itu masih ada. Kalau sekarang anak-anak kita itu hampir dibilang udah nggak ada lagi, karena budaya bacanya itu sudah bergeser dari buku yang ini berbentuk kertas, kemudian berganti dengan kalimat yang berbentuk media sosial. Tapi Bapak Ibu tidak apa-apa lah, berarti kita disuruh membaca. Membaca itu tafsirannya apa? Berarti melihat kita Ustaz. Nah, membaca itu ditafsirkan dengan memahami. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelajaran pertama dari Allah untuk Nabi Muhammad itu adalah belajar memahami. Kita umat Nabi Muhammad ini yang sudah menerima Al-Quran dengan lengkap 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, ini versi Kementerian Agama, maka kita disuruh untuk apa? Memahami. Ya. Kita hidup kalau nggak memahami susah. Sholat aja lupa ya. Awak di masjid asik berdebat, kadang nggak paham. Berdebatnya apa? Sholat. Mana yang duluan jatuh waktu sujud? Tangan atau lutut? Sampai sekarang masih banyak berdebat. Kadang pening awak menghadapinya. Yang ilmunya tinggi, alhamdulillah paham dia. Yang cetek-cetek ilmunya ini kan yang pening awak. Menyalah-nyalahkan orang aja kerjaan. Orang mau sholat aja udah alhamdulillah, pakai disalahkan pula. Walaupun salah misalnya, jangan disalahkan, dituntun. Ya. Ini perkara mana jatuh dulu, ngapa yang ke depan? Yang satu bacaannya sifat sholat Nabi Nasruddin Al-Albani. Ya dia bilang apa? Tangan dulu jatuh, bukan lutut. Yang satu lagi baca, ya fikih apa sifat sholat Nabi Hasan bin Ali As-Saqqaf. Apa hadis yang ditulis itu? Nabi lebih menyukai lututnya dulu jatuh daripada tangannya. Wah. Kalau begitu apa prinsipnya? Prinsip sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kalau petunjuk dalilnya ada, silakan. Tapi kalau nggak ada, jangan lakukan. Berarti dua-duanya ada dalilnya. Ada. Yang jatuh duluan lututnya betul, yang jatuh duluan tangannya juga betul. Yang salah yang mana? Yang kepalanya jatuh, itulah yang salah. Kenapa? Ngantuk di bawah, jadi jatuh mana dulu. Sesuaikan aja lah. Ustaz kita ini Sarokam, beliau masih muda. Kira-kira Ustaz yang mana dulu jatuh? Ustaz lutut atau tangan? Iya berarti lutut dulu. Kenapa? Dari wajahnya kan masih muda, lutut dulu. Ya saya masih muda. Mana dulu jatuh? Ya lutut. Maaf. Ya sinilah saya. Lutut dulu. Begitu saya mau sujud, Allahu Akbar, kan lutut kan? Masih muda, masih tahan apa? Coba kalau sudah tua, yang mana dulu jatuh? Cepat kali bilang. Lihat jatuhnya ada orang kasih ya. Tengok tuh mama ada tua nenek-nenek. Gini-gini. Ya, betul nggak Bu? Iya, jangan bohong lah. Saya 6 tahun tinggal di masjid. Tahu saya. Habis itu giliran kita yang masih muda, yang mana yang ada ya? Kepala. Allah
coba kita berdebat. Dan Bapak Ibu tahu yang berdebat itu biasanya maaf ya, yang cetek ilmunya. Lihat di atas sana orang Muhammadiyah, sama NU, sama Al-Masriah, tak ada yang berantem. Awak yang di kampung-kampung, oh Muhammadiyah sesat, oh sesat. Nanti orang Muhammadiyah bilang, wah NU sesat, Al-Masriah sesat. Saya di kampung dulu masih dengar itu waktu masih kecil. Kenapa? Karena memang ilmu kita yang ini. Kemudian budaya Ustadz berceramah juga harus dirubah sekarang kayaknya. Jangan satu pendapat aja disampaikan. Kalau satu pendapat aja habis apa betul. Sholat ya kan? Sholat. Ini sholat ada yang katakan sejajar dengan telinga. Betul? Betul. Hadisnya ada. Ada yang katakan sejajar dengan bahu atau pundak. Betul? Betul. Biasanya kalau di kampung sholatnya angkat tangannya sejajar yang mana? Telinga. Ada orang masuk ke kampung sholatnya sejajar dengan bahu begini. Udah? Apa kata orang kampung? Tengok tuh sholat aja pakai ngelori tenaga dalam. Habis. Ya, susah kita. Jadi kalau itu begini nggak paham susah. Ada yang tahiyat. Dalam hadis Rasul, jari tengah jumpa dengan ibu jari. Telunjuk diangkat, dia baca. Yang kedua, jari tengah jumpa dengan ibu jari, bentuk kayak gini. Telunjuk diangkat, digerak-gerakkan. Atau akan diputar sedikit. Boleh Ustaz? Boleh. Yang ketiga, Rasul tidak mengangkat sama sekali. Diam aja. Gini aja. Tiga-tiganya betul. Kalau Bapak Ibu nanti lihat ada yang sholat kayak gitu, jangan menyalahkan. Karena tiga-tiganya punya dalil. Bila kalau pahamnya apa? Ya, memang saya tiga-tiganya ini pernah ngetes Pak. Yang cocok masa cuma yang inilah. Gini dia banyak. Dulu waktu jadi mahasiswa, gua lagi begini. Rupanya kontak kepala Pak. Gini-gini juga. Ya habis itu aku buat lagi. Udah, Bapak Ibu meletakkan waktu habis takbiratul ihram, meletakkan itu aja dulu capek kalau beribadah. Ada yang begini, Allahu Akbar, ini betul. Allahu Akbar, betul. Allahu Akbar, betul. Agak ke bawah sedikit, Allahu Akbar, betul. Allahu Akbar, betul. Tidak diangkat sama sekali. Allahu Akbar, betul. Yang salah yang mana Ustaz? Allahu Akbar. Nah ini baru salah. Nah, kalau kayak gini nggak ada lagi. Ya, maka Bapak Ibu, ini kalau orang paham enak. Makanya dalam sejarah Rasul itu menerima wahyu pertama Iqra, disuruh membaca, disuruh memahami apa yang ada di alam semesta ini, dipahamilah. Kita tidak bisa kita bilang bahwasanya alam ini harus kita jalan yang tidak datang sendiri. Enggak kalau ada aktivitas. Sama dulu saya ke Medan pertama kali 2003. Saya dari Amplas masuk. Begitu masuk Amplas saya tengok ini jalan kita enggak. Di pinggir-pinggir jalan itu ada bacaan WC tumpah hubungi. Kalau awak lihat itu nggak mau memahami pasti nggak dapat ilmu. Saya nanya-nanya apalah maksudnya ini WC tumpah hubungi. Nanya saya sama orang lain, Bang, itu apa maksudnya tuh Bang? Itu memang ada di Medan di kerjaannya tukang nyedot WC. Kalau di kampung kan nggak ada cerita nyedot. Ya kira-kira penuh gali sebelah, ya kan pindah, ya habis itu penuh lagi pindah lagi, kan gitu kalau di kampung. Kalau kita di sini sedot di sini. Oh gitu. Karena saya pengen tahu lagi, saya tanya, itu nanti Bang, kalau seandainya sudah disedot, itu kotorannya dibuang kemana itu? Dalam pikiran saya di awal itu kemarin busuk itu ya kan. Nah, rupanya banget enggak. Itu tinjanya itu kalau sudah disedot, dimasukkan ke tangki, tinja, habis dibawa kemana? Beras tagi. Untuk apa di beras tagi? Untuk pupuk. Pupuk apa? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran apa yang paling bersahabat dengan kotoran manusia? Sayur kol. Baru dalam pikiran saya, begitu rupanya perjalanan hidup itu ya. Orang Medan ya buang air besar
Diberas lagi untuk pupuk saipul. Kulnya disiram, panen, bawa lagi ke Medan. Dimakan lagi, jadi kotoran, sedot lagi, balik lagi ke sini. Rupanya hidup begitu-gitu aja rupanya. Ya, bolak-balik. Tapi Bapak Ibu jangan gara-gara ceramah saya malam ini langsung besok nggak beli kul lagi. Jangan. Loh, ikan lele mau bilang apa coba? Ya, siapa yang suka lele? Nah, yang suka lele itu nilai proteinnya tinggi. Kenapa? Karena salah satu makanan ikan lele itu adalah kotoran manusia. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah nih, kalau kita mau memahami, enak kan? Enak kalau mau memahami. Ini ada yang corona, yang sholatnya di rumah, ada yang sholatnya kita di masjid. Saya bilang gak usah debat-debat. Yang penting awak nih, ijtihad awak mainkan. Kalau kita berijtihad bahwasanya di masjid ada masalah, mainkan. Kalau berijtihad di rumah itu menyelamatkan, silakan. Jangan saling menyalahkan, gak saatnya lagi kita saling menyalahkan. Yang di rumah sholat tarawihnya betul, yang di masjid sholat tarawihnya juga betul. Yang salah yang mana? Ya yang banyak cakap. Ya udah banyak cakap, nggak sholat pula. Ya kan, nyala-nyalakan awak mau dibalik apa dengan ujian. Ya udah tahu corona ke masjid juga boleh. Habis itu di rumah nonton TV dia ketiduran. Nanti malam nggak sholat tarawih. Bapak Ibu, kalau yang di rumah tetap sholat tarawih, alhamdulillah. Kita di masjid juga sholat tarawih. Di sini saya lihat tadi 23 kayaknya ya. Kupikir karena corona berkurang rakaatnya. Rupanya corona nggak corona tetap 23. Subhanallah. Jangan berdebat Bapak Ibu. Di corona ini jangan debat-debat awak. Yang penting bersatu, satukan hati, satukan doa. Insya Allah Ramadan selesai, corona juga selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, setelah surah Al-Alaq diturunkan, maka selanjutnya Al-Alaq itu diturunkan, Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Kenapa kok tidak sekaligus saja ya Ustaz? Jawabannya sederhana, agar mudah dihafal, agar mudah dipahami. Awal aja kalau ceramah sekali ceramah habis itu bab tentang ini, habis selama apa itu? Ya, ulangnya oyong semua. Pikir orang oyong kenyangan orang semangka, rumahnya oyong berat kali pelajaran malam ini. Suatu tema habis katanya. Nah, nggak boleh. Dalam bahasa Indonesia lancar kaji karena diulang. Berarti kan berangsur-angsur dia pelan-pelan lah kaji ini. Jangan minta sekali ngaji selesai terus. Ya, lancar kaji karena diulang. Banyak ngaji, banyak lupa. Sedikit ngaji, sedikit lupa. Kalau nggak mau lupa-lupa, nggak bisa ngaji. Nggak ada yang mau dilupakan. Bapak Ibu, begitulah kita hidup ini. Jadi Rasul itu menerima wahyu berangsur-angsur. Kita pelan-pelan juga lah. Dalam kaitan dengan belajar pelan-pelan. Ibu-ibu aja ya. Begitu dikasih amalan, Bu sholat duha ya. Pertanyaannya apa? Ustaz niatnya apa? Pelan, ngapal niat dulu. Saya orangnya kalau ini ditanya jamaah nggak memberatkan. Ibu-ibu sering asal mau puasa aja. Puasa Asyura ditanya, Ustaz ini kan bulan Muharram, kita mau puasa Asyura nanti Ustaz tanggal 10. Apa niatnya Ustaz? Saya kan nggak mau memberatkan ibu-ibu. Akhirnya saya jawab, Bu, pakai bahasa Indonesia aja. Kayak mana bilangnya Ustaz? Niatnya? Ya udah bilang aja sama Allah, ya Allah, besok aku puasa Asyura ya Allah. Ya curiga bawaannya, pikirnya aku main-main. Itu benar. Ya ibu tinggal bilang aja, ya Allah, besok aku puasa Asyura ya Allah. Itu Bu, tandanya aku dekat kali sama Allah. Ya iyalah, macam banyak perantara Pak ya. Coba kalau awak pakai bahasa Arab Ustaz, gak enak kayak gitu. Bahasa Arabnya lah Ustaz. Nawaitu shoma ghadin fi yaumi Asyura lillahi ta'ala. Apa artinya? Aku berniat puasa Asyura esok hari karena Allah. Bayangkan mana lebih dekat dengan bahasa
puasa Asyura ya Allah. Nah, kira-kira mana ini? Betul kan Pak? Saya alhamdulillah kalau saya berniat itu saya selalu bilang, ya Allah besok aku puasa Asyura, ya Allah besok aku puasa Arafah, ya Allah besok aku. Itu ada langsung. Karena kita seolah-olah nggak ada batas sama Allah. Tapi memang mama-mamanya dikasih tahu, minta lagi bahasa Arab. Udah Pak kasih tahu bahasa Arab, Ustaz panjang juga ya Ustaz. Jadi gimana tuh? Catatkanlah Ustaz. Memang awak udah tahu, Pak. Pasti kemudiannya kita catatkan. Awas sebagai Ustaz ini mengayomi juga lah. Catat ininya, niatnya. Rupanya ngaji bulan depan bertanya lah. Bu, ya Ustaz. Jadi kemarin puasa Asyuranya Bu, nggak jadi Ustaz. Kenapa Bu? Hilang catatannya. Ini namanya mama rempong. Kita belajar ini pelan-pelan. Ibu jangan sibuk kali ketika ada Ustaz Tarawih ceramah, ya kan? Ustaz Tarawih ceramah sampai kemarin. Jangan sibuk kali ya. Udah telan aja apa ibunya. Payah kali, tinggalin aja pun payah. Ustaz ini kadang-kadang tak kontak dia, nggak komunikasi sama Ustaz yang sebelumnya. Udah, jadi kenapa mereka yang ngasih judul aja? Tahu lah Pak, kasihlah judul. Ada Ustaz cengap-cengap semua judul itu, ya kan? Udah kasih judul akhirnya ke situ juga. Kan susah. Makanya Bapak Ibu udah biarkan aja lah Ustaz itu berkarya sendiri, ya kan? Nah, awal prinsipnya lancar kaji karena diulas. Iya sampai dong. Ya udah apa yang ini dengar taat. Ada satu lagi Pak, samina waladuna. Kami dengar, kami ngerti. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, kita kan lihat Al-Quran tutur ini berangsur-angsur. Berarti kita pengen bilang, Nabi itu kan al-basyar, manusia biasa. Makanya Nabi dinama ana basyarun mislukum. Sesungguhnya tidaklah aku ini adalah manusia seperti kamu juga. Jadi Nabi itu punya kapasitas memori juga. Yang nggak bisa punya 20 juz. Ya. Nabi aja nggak kayak gitu. Makanya ada sobatnya ngapal Quran sekali hafal 30 juz. Nggak ada. Pelan-pelan. Susah tuh ngapal Quran itu. Saya di kampung dulu ngapal Quran. Sampai 10 juz saya hafal. Alhamdulillah. Sekarang gimana Ustaz? Nah, itu aku bingung. Ya. Kalau ngapal Quran itu bahaya. Menghafalnya susah, gampang. Mempertahankannya yang kaya. Kata guru seji, kalau ngapal Quran enak. Saya dulu waktu kemarin bukan ini. Satu lembar itu dikasih sama guru saya waktu 2 jam dan bisa hafal saya. Enak kan ngapal. Udah. Tapi katanya kamu mempertahankan hafalan itu yang susah gitu. Dia ya Ustaz ya. Gimana cara Ustaz? Ya kau bagus-bagus lah kau jaga pandangan. Kenapa Ustaz? Katanya kalau kau udah hafal Quran, hati-hati nengok cewek cantik. Nengok cewek cantik 1, hilang 1 ayat. Nengok cewek cantik 2, hilang 2 ayat. Nengok cewek cantik 3, hilang 3 ayat. Begitu masuk Sun Plaza, hilang 2 juz. Kenapa? Karena di Sun Plaza ini dia banyak. Ya Bapak Ibu, kalau jamaah awak nenek-nenek setahun aja gitu. Ya, tapi kalau jamaah awak masih muda-muda, hilang ada gitu. Ya, tapi Bapak Ibu begitulah kita. Makanya ngapal Quran pun kasih tahu. Ibu jangan peres anak-anak kali Ibu. Anak-anak itu kalau ngapal Quran, tahu lah untuk berapa tahun kau ngapal masih juga sekian juz katanya. Alhamdulillah, awak ngomongnya aja enak, awak ngapal loyong. Ya kan, kayak tadi itulah pelan-pelan. Makanya belajar agama ini pelan-pelan. Ya, kita Bapak Ibu jangan begitu belajar harus semuanya paham, itu nggak bisa Bapak Ibu. Pelan-pelan lah. Ya kami aja ada jenjangnya kok S1, S2, S3 ada. Dulu saya tidak sanawiyah, aliyah, S1, S2, S3 ya masih terus berjenjang. Kenapa? Karena semakin banyak kita belajar, semakin tahu bahwa kita ini bodoh. Sedikit Pak yang kita tahu Pak. Makanya kalau ada orang sok nikah itu dangkal kali ilmu itu. Ya, kalian nggak tahu kan? Jadi ya sok praktek kali macam dia kali banyak ilmunya. Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, selanjutnya Pak, Al-Quran itu diturunkan di tempat yang berbeda. Makanya
makanya kita ngambil pelajaran. Kita Bapak Ibu, Jakarta dengan Medan beda. Ini statusnya misalnya corona, ya corona. Jakarta dengan Medan beda. Jakarta itu udah PSBB, kita belum. Ya, kan nggak ada PSBB kita. Walaupun tadi saya mau kemari langsung kena tutup. Ya, paling saya tadi mikir kalau jam 9 sini selesai, saya pasti terlambat. Rupanya alhamdulillah jam 9:30 juga selesai. Nah Bapak Ibu, jangan samakan yang di Jakarta dengan yang di Medan. Makanya di Jakarta ada masjid tutup, disegel, ya biasa. Karena fenomenanya berbeda. Dalam kaidah usul fikih disebutkan apa? Taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkan. Berubahnya hukum itu bisa dipengaruhi oleh perubahan waktu dan tempat. Imam Syafi'i aja ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ada yang lama, ada yang baru. Kenapa? Karena begitu beliau di satu tempat, berbeda keadaannya. Kita batal wudu, itu bisa nggak batal kalau kita dalam kondisi darurat. Ya, kenapa nggak batal? Darurat. Saya sering bilang jangan bilang ibu kata ada suci pindah mazhab. Enggak, itu tidak pindah mazhab kita. Jadi kan kalau Imam Syafi'i, kita bermazhab Syafi'i di sini kan. Kalau ini kita bermazhab Syafi'i, bersentuhan lawan jenis batal wudunya? Batal. Pertanyaannya, ketika ke tanah suci, batal nggak wudu kita? Tidak batal. Apakah kita pindah mazhab? Yang selama ini kan ada yang bilang itu. Kita di Indonesia mazhab Syafi'i, nanti sampai tanah suci mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah itu Imam Hanafi mengatakan bersentuhan lawan jenis tidak batal. Kalau Imam Maliki dan Hambali lain, bersentuhan batal kalau bersawat. Tapi kalau nggak bersawat, nggak batal. Gara-gara disampaikan aja mananya, jadi kayak mana kalau nenek-nenek sentuhan sama anak lajang? Ya kayak mana Ustaz? Ya tanya nenek-neneknya bersawat enggak? Ya. Nah, tanya juga anak lajangnya yaitu nenek bersawat enggak ya? Nah, mana yang bersawat itu yang batal. Tapi kalau pertanyaannya Ustaz, kayak mana kalau kakek-kakek bersentuhan sama anak gadis? Saya bilang dua-duanya batal. Kok dua-duanya batal? Kakek-kakek yang bersawat sama anak gadisnya, anak gadisnya pun bisa jadi bersawat karena ditengok kakek itu banyak duitnya. Jadi bersawat ya. Kalau isi duitnya nggak sawat ya. Tapi Bapak Ibu itu Imam Maliki dan Hambali. Kita harus konsisten. Kalau ikut Imam Syafi'i, jangan balik-balik. Saya orang Al-Wasliyah. Al-Wasliyah itu ya i'tikadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhabnya Syafi'i. Ya istiqomah dalam satu kasus itu kalau Imam Syafi'i. Kita ke Makkah Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i juga bilang dalam kitab Al-Um disebutkan apa? Karena dalam kondisi darurat tidak batal. Selesai masalahnya. Jadi jangan dibilang kita nanti waktu tanah suci pindah mazhab. Enggak betul. Nah itulah dia. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan disamakan satu tempat dengan yang lainnya. Jadi kalau kita di Indonesia saja, ini ada di Jakarta dengan di Medan itu berbeda. Teman di Jakarta nelpon, wah kami ini jadwal ceramah asli habis katanya. Kenapa kok habis? Karena masjid-masjid pada tutup. Di Medan gimana? Ya di Medan hampir habis. Belum habis, hampir habis. Kenapa? Karena juga banyak yang membatalkan. Banyak juga Ustaz di Medan ini mukanya bulan Ramadan ini macam andilau, antara dilema dan galau. Kenapa? Karena banyak jadwal yang dibatalkan. Saya kemarin mengisi di PW Al-Wasliyah, saya bilang begini tegas, nafas PKM ini. Kalau memang tak ada tarawih, Ustaznya batalkan, oke. Kalau memang tarawih, Ustaz yang sudah dijadwalkan tetap diundang datang. Walaupun bilang mau saja kalau ceramah jangan lama-lama, misal. Kalau misalnya ini Ustaz nggak usah ceramah, imam aja, oke, tidak ada masalah, tetap undang. Ini kadang-kadang apa perasaan Ustaz. Ditelepon Allah, Ustaz, mau Ramadan buat awal naik tensi. Ya, kenapa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Maaf ya Ustaz, jadwal yang kita agendakan batal ya Ustaz. Oh iya Pak, iya Ustaz. Maklumlah ya Ustaz, namanya ada corona.
Quran jalan kok Ustaz kan. Tapi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, begitulah kita ini beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kami pemahaman sebenarnya. Ada BKM yang juga sama dengan MUI semua katanya kan. Kalau yang dibatalkan boleh kalau BKM itu mau ngasih sebagai tali kasih lah kita bilang. Alhamdulillah saya di Jalan Bunga Asrokari menurut sana Masjidul Huda 4 minggu jadwal saya batal. Aku ngomongnya agak keras nih, batal. Begitu batal 3 hari Ramadan datang BKM-nya ke rumah. Gue tengok nggak ada bapak-bapak memang. Tapi Bapak Ibu begitu mau pulang dirogohkan sama PKM itu. Kemudian Ustaz, inilah 4 jadwal yang kami batalkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ustaz. Alhamdulillah. Dalam hati saya, kalau semua PKM kayak gini, semua batalkan jadi. Iya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya begitulah. Saya akan bilang, paham lah ya kan Pak? Awak Pak sholat di sini ada kunut subuh? Ada pasti dong, mazhab Syafi'i. Nanti awak sholat di tempat Muhammadiyah nggak ada kunut, gimana kita? Ya nggak usah kepatean awak. Ya janganlah kunut, ya kan? Kalau di sini pakai kunut, iya. Nanti di sana nggak pakai kunut, ya nggak usah pakai kunut. Jangan awak ini sopaten. Terus jangan merusak tradisi. Saya Pak kalau ceramah di masjid yang Muhammadiyah, walaupun saya misalnya orang Asia, kadang bilang juga. Habis itu saya tanya, di sini kayak mana? Ya Ustaz biasalah Muhammadiyah Ustaz, nggak pakai Bismillah, ya kan? Nah, kalau mau kita sih gitu ya. Kemudian nggak pakai kunut ya Ustaz, ya aman. Saya bilang, saya kalau disuruh jadi imam saya nggak boleh berusaha tangan kebiasaannya dari di situ. Dan saya sering bilang Bapak Ibu, kalau kita jadi makmum pun imamnya pakai kunut, kita pakai kunut. Kalau imamnya nggak pakai kunut, kita nggak pakai kunut. Berarti kita orang yang paham dengan situasi dan keadaan di tempat itu. Jangan kita melanggar tradisi. Kalau kita melanggar tradisi itu merusak tatanan dan itu bisa mendatangkan kemudaratan. Itu. Kita juga dalam kaitannya dengan peribadahannya kan harus ini ikut imam. Karena prinsipnya dalam berjamaah, idza kabbarul imam fakabiru. Apabila bertakbir imam, bertakbirlah kamu. Saya paling ini Pak, walaupun bagus, sujud terakhir. Mohon maaf kalau ada yang mengamalkan. Silakan kalau memang modelan orang lanjutkanlah. Ya, sujud terakhir. Sujud terakhir itu memang sunnah dilakukan. Ya, sunnah dilakukan. Dan di situ kita disuruh berdoa karena doa kita pada saat itu diijabah oleh Allah, dikabulkan sama Allah. Tapi kalau kita berjamaah dan posisi kita sebagai makmum, ini catat sebagai makmum ya. Kalau sebagai imam biarlah, mau lama-lama nunggu biarkanlah. Cuma kalau udah lewat 5 menit ya juga. Tanya lagi, ambil wudhu lagi berarti kamu lagi. Bapak Ibu, kita akan lihat posisi kita. Kalau imam itu adalah makmum, tapi kalau makmum mana lebih hebat ya hukumnya yang sunnah apa yang wajib? Kita kalau imam fakabiru apabila bertakbir imam bertakbirlah kamu. Itu ngikut imam itu hukumnya wajib. Jadi imam sedang sujud, kemudian bangkit dari sujud, awak bangkit juga. Kalau imam bangkit dari sujud, Allahu Akbar, langsung awak bangkit. Prinsip berjamaah begitu. Nah, ini enggak. Imamnya udah bangkit, awak sujud aja lah. Dalam hatinya, orang ini nggak paham, cuma nanti paham ini. Orang nggak ada
bisa membuahkan hukum yang berbeda. Itulah Al-Quran kenapa turunnya ada di Mekah, ada di Madinah. Kok nggak plek itu di Mekah aja gitu ya, kalau nggak di Madinah aja gitu ya. Allah akan kasih kita pelajaran. Itulah ada tempat-tempat yang memang ingin Allah menjawab masalah di situ. Bapak Ibu dan rahmati Allah. Kemudian yang selanjutnya, Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Tadi sudah ada Bapak Rashid Ridho cerita tadi sedikit ya kan. Hudan linnas, petunjuk. Ini peta kita ini adalah Al-Quran. Petunjuk manusia mau ngapain manusianya? Manusianya itu mau masuk surga. Orang mau masuk surga, udah pernah ke surga? Belum Ustaz. Udah tahu jalannya? Belum. Jadi kayak mana mau tahu jalannya? Bukalah Al-Quran. Sama kayak kita mau ke tempat ini, orang kita nggak tahu jalannya, cuma kita dikasih tahu ini komplek ini. Anggap saja kalau Allah bilang, kau mau masuk surga, surga tujuanmu. Maka kita pasti minta sama orang kita tuju, tolonglah kirimkan mapnya. Sekarang kan map ya kan, kirimkanlah mapnya. Dikirim mapnya, begitu dikirim mapnya kita buka. Kalau kita buka, kita bisa baca, kita tahu. Karena ada orang juga dikirimkan map, tahu juga dia. Ya, penting juga ini mapnya ini. Udah, tapi Bapak Ibu, map itu adalah Al-Quran, peta itu adalah Al-Quran. Maka siapa yang nggak mau buka Al-Quran, nggak mau baca Al-Quran, berarti dia tidak akan masuk surga. Kewajiban kita terhadap Al-Quran ada 5, Bapak Ibu. Pertama, imani Al-Quran, jangan pernah ragu sama Al-Quran, karena Al-Quran itu wahyu dari Allah. Baru kemudian pelajari Al-Quran, kemudian yang keempat baca Quran, kemudian yang ketiga baca Quran, yang keempat amalkan Quran, baru yang kelima istiqomahlah dengan Al-Quran. Itu tugas dan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Jadi kalau di awal kita ngapain Ustaz imani, yakini habis belajar lawak, habis belajar baca. Ini Ramadan ini bulannya Quran. Tengok orang kalau baca Quran rajin kali. Ibu-ibu udah berapa juz Bu? Tadarusnya? Udah khatam belum? Ada yang udah belum? Oh udah, yang udah alhamdulillah. Ulang lagi ya. Yang belum khatamkan. Berjuang semangat, ya kan? Harus sampai khatam. Tapi khatam bukan target, ya yang harus kita ingat. Tapi kontinuitas baca Quran itu yang harus kita perhatikan. Karena Rasul bersabda, Allah mencintai amal ibadah yang sedikit tapi rutin daripada yang banyak tapi sekali-sekali. Kalau bisa target bagus. One day one juz Ustaz, satu hari 1 juz, mantap. Ustaz tapi tak bisa turun. One day one surah, satu hari 1 surah, mantap. Ada yang bilang Ustaz aku tak bisa. One day one ain, satu hari 1 ain. Biasanya mama-mama lebih suka itu. Gak percaya kepada Al-Quran yang asik lipat Al-Quran itu. Ya, kenapa? Ain. Habis itu apa lagi? Ustaz panjang kali ainnya. Yaudah, one day one page, satu hari 1 halaman. Boleh. Kalau masih banyak juga, one day one ayat, satu hari 1 ayat. Kira-kira panjang kali ayat itu. One day one huruf, satu hari 1 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jangan menyepelekan nun. Itu nun itu 1 huruf dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Konon lagi di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada tak jadi baca Quran. Itu dulu pernah kejadian itu waktu ada film India itu Uttaran. Ingat ibu enggak? Lagi populer namanya India kan itu dia. Ibu-ibu mau baca Quran bilang sama anaknya, "Nak, mama mau belajar baca Quran ya, Nak." "Iya, Ma." Ya. Tapi nanti kalau main film Uttaran panggil mama ya, Nak. "Iya, Ma." Baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya panggil, "Ma." "Ya, Nak." "Itu Uttaran namanya itu, Ma." "Oh iya, Nak ya." Sadaqallahul azim. Gara-gara film. Habis Uttaran populer, muncul lagi TV, film India dari pagi sampai malam. Dari mulai Anandi, Taki, Gopi, Lonceng Cinta, Muhammadin, Asoka. Ustaz kok apa? Aku nonton. Nonton jadwal acaranya, bukan nonton filmnya. Ustaz ini
boleh Ustaz tinggal taubat. Nomor togel aja tulisan apa? Ya, 01 setan. Ya kan 87 orang gila. 32 ular. Ya kan? Tapi Bapak Ibu itu sekedar bahan. Jangan togel sana ya. Janganlah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya ini harus memahaminya, belajar Al-Qur'an, kemudian pahami Al-Quran, kemudian amalkan Al-Quran, kemudian istiqomahlah dalam Al-Quran. Kita insya Allah begitu sudah dekat dengan Al-Quran, peta menuju surga itu akan kelihatan. Terakhir, Al-Quran itu selain jadi petunjuk akan jadi syifa. Syifa itu artinya obat. Bapak Ibu, dalam surah Al-Isra disebut oleh Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa. Dalam tafsir memang syifa itu dimaknakan dua. Pertama syifa dalam arti obat, yang kedua syifa dalam arti penolong atau syafaat. Jadi Al-Quran itu bisa dua dimensi. Ada kalanya sebagai obat, ada kalanya sebagai penolong, syafaat sama kita. Makanya hari kita ini yang alhamdulillah tadi, ya, membaca Quran subhanallah. Ustaz kita tadi yang jadi imam subhanallah, macam di Masjidil Haram. Ya, di Masjidil Haram. Ingat apa tuh? Tapi ini entah imam sana lockdown pindah mari ya. Rupanya kawan saya rupanya. Ya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Ini yang ahli-ahli Quran ini insya Allah dapat syafaat dari Allah. Ya, dari Allah dari mana? Dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, tapi kita jadikan Al-Quran sebagai obat. Ibu sedang ada musim corona ini galau. Obatnya apa? Al-Quran. Kita ini kalau lagi galau-galau, Al-Quran obatnya. Karena dalam Al-Quran ala dzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah, ya, maka hati akan tenang. Salah satu cara mengingat Allah itu juga dengan Al-Quran. Jadi kan Al-Quran juga obat. Saya kadang-kadang waktu pilek, waktu flu, itu saya tidak langsung ke dokter, saya minum air hangat dulu, baru kemudian baca Quran. Baca Quran itu dalam ensiklopedia Quran masukkan huruf kalau sesuai dengan makhrajul hurufnya, maka itu akan menyehatkan karena dia akan mempengaruhi saraf-saraf yang ada di otak kita dan dalam tubuh kita. Bapak Ibu, betul kiranya orang bilang bahwa Al-Quran itu obat. Ternyata yang bilang Al-Quran itu obat, yang meyakininya bukan hanya orang Islam, tapi orang kafir. Ya, saya ini bukan ini. Waktu saya di Amerika, nyebrang sedikit itu ada di Kanada. Ya, di Kanada itu ada rumah sakit Florida. Di sana ada rumah sakit yang ketika pasiennya sakit, nggak begitu parah, ya dia datang ke ini nggak butuh dalam apa, dikasih ruangan, di situ suruh mendengarkan ayat Quran. Karena ada penelitian seorang ahli kesehatan, ya, seorang ahli kesehatan, Dr. Ahmed Ekadi, itu pernah meneliti, ternyata Al-Quran itu bisa menyehatkan tidak hanya bagi umat Islam, tapi bagi seluruh. Ya. Yang muslim, insya Allah sehat. Yang non-muslim, insya Allah sehat. Yang tak yakin dengan Al-Quran aja bisa sehat. Begitu masuk rumah sakit, diletakkan, dimasukkan ke satu ruangan, dihidupkanlah kaset ngaji, dan mereka meyakini bahwasanya mereka meyakini itu bisa menyembuhkan sedikit walaupun tidak secara keseluruhan, mengurangi penyakit. Subhanallah, orang kafir aja paham gitu. Orang Islam di Indonesia, malah salah paham. Bapak kalau sakit dibacakan ayat Quran sama istri bapak, senang atau bagaimana? Ya, udah menyala ya kalau gitu. Ya. Abang sakit kok bacakan pula Al-Quran. Datang sini, ini karena memang yang pakainya baca Yasin. Suaminya sakit dibacakan Yasin. Oh, tengok dong mau cari lagi kok ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Kenapa? Karena yakin. Orang sekarang pada dalam dunia, kalau Allah meniupkan ini sesuatu ke air, itu namanya buang racun. Racun itu karbon dioksida. Tapi setelah diteliti ada 2 gelas, yang satu dibacakan Fatihah ditiup, yang satu tak baca Fatihah dan tidak ditiup. Ternyata laboratorium saja membuktikan bahwa lebih menyehatkan lagi yang baca Fatihah. Makanya ada kata orang dulu, memang ayat Al-Quran itu betulan. Orang sekarang pas sakit sikit dapat rape, sakit sikit dapat rokok, apa nggak sering pengkal berdua, asik minum obat, lama-lama maaf ya Bapak Ibu, ini pendengaran berkurang. Awak jadikanlah Al-Quran itu sebagai obat penyakit fisik dan penyakit batin. Sekarang ini kita lagi kena corona ini, selesaikan dengan Al-Quran, jadikan obat. Kalau nasihat orang nggak mempan, Al-Quran adalah. Memang tugas kita kan pada dalam kesabaran ini nasihat enggak. Ada orang galau nasihatin, jangan galau. Ya maklumlah corona, ini semuanya kena ini. Tengoklah tadi Ustaz aja kena kok. Ya kan? Kenapa? Bahkan jadwalnya banyak. Saya dari mulai Isra Mi'raj 22 Maret dekat kali saya sampai Ramadan itu asli Pak. Biasanya awak 1 hari paling enggak 3 atau 4 awak. Ya paling ini tuh Pak. Di 1 bulan ada berapa tuh coba? 3 kali 30 90. Udah jangan dihitung lagi ya. Ini semuanya kena. Siapa yang nggak kena? Ya, ada yang kerja di mall-mall, dirumahkan. Ada yang mau jadi buruh, dirumahkan. Semuanya kena. Makanya saya bilang sama Kevin juga, kalau seandainya ngasih, sebenarnya semuanya kena ini. Bisa ada semuanya, kasih aja semuanya. Ya kenapa? Karena semuanya kena dampak. Oke lah dia punya kereta, dia punya ini, tapi bayar keretanya itu pakai apa? Nggak ada lagi penghasilan dia. Saling mengingatkan kita, sabar. Memang kadang-kadang Bapak Ibu, Allah itu mendatangkan mendung, bukan ingin memberitahu bahwa bumi ini akan gelap, tapi Allah mendatangkan mendung karena Allah ingin kasih tahu bahwa sebentar lagi akan turun rahmat dari Allah. Ketika kita menderita Bapak Ibu, bukan berarti Allah ingin mematikan hidup kita. Sesungguhnya Allah sedang ingin mendatangkan kebahagiaan dalam diri kita. Dulu ada peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Saya dulu susahnya luar biasa. Dari kampung saya diledek juga sama orang kampung. Itu saya masih puji dan miskin soal kuliah di Medan. Di Medan saya tinggal di masjid Pak. 6 tahun saya tinggal di masjid. 6 hari pertama pun saya tinggal di masjid, nangis saja kerjaan saya. Kenapa Ustaz? Karena pertama nggak pernah pisah sama orang tua, itu bisa pula nangis apa? Yang kedua kenapa nangis? 6 hari itu nggak makan aku. Nangis saja aku. Kayak lagi mama di kampung saudara nggak ada beda. Ya begitu malam, pagi, siang, sore doa. Ada satu doa saya ingat tinggal doa itu. Apa itu Ustaz? Ya Allah, mudah-mudahan ada yang kenduri malam ini ya Allah. Itulah doa saya. Dulu Pak penjaga masjid biasa, saya kalau kenduri masih dapat nasi berkat 1 bungkus. Udah jadi tukang doa, dapat nasi berkat 2 bungkus. Sekarang aku udah jadi ustaz, rata-rata 3 bungkus. Kalau malam ini kayaknya nggak jelas nih. Ya ini tergantung kebijakan PKS. Ya kalau seandainya nasi berkat nggak ada, yang tak kue gitu udah kan. Tapi Bapak Ibu, susah. Saya begitu dapat nasi berkat, ya, yang 1 bungkus itu Bapak Ibu, saya buka. Yang sayur-sayuran Pak, makanan basi saya habiskan malam ini juga. Kemudian ada ayam goreng, maisong, dan sambal. Saya potong-potong jadi 3 untuk 3 hari kemudian. Ibu-ibu bilang, basi lah Ustaz. Saya bilang, nggak ada basi pada waktu itu. Karena memang nggak ada lagi, nggak basi. Makanya sekarang saya kayak gini
sekarang ku disayang. Dulu ku menderita, sekarang aku bahagia. Dulu cewek-cewek di kampus yang cantik-cantik itu Pak, ngira aja aku. Orang awak ke kampus naik sepeda, orang yang masih mau indah aja. Kenapa Ustaz? Ya takut kena tabrak. Menghindar kenapa? Karena ditengoknya awak miskin. Saya kalau direndahkan orang, saya tidak pernah patah semangat dalam hidup. Dalam hati saya ngomong, dalam hati ya Pak ya, dalam hati saya ngomong, ingat ya, hari ini kau menjauhi aku, suatu saat kau akan menyesal karena sudah menjauhi aku. Begitu tamat saya S2, umur saya waktu itu 23 atau 24 waktu itu, tamat S2, nikah saya, ya saya waktu itu sedang menjalani S3, nikah saya. Begitu nikah, cewek-cewek yang dulu menjauhi saya undang. Datang orang itu Bu, malam orang itu datang. Begitu datang malam, dilihatnya kami di atas pelaminan, saya melihat mereka rata-rata bersedih. Ya, bersedih. Bahkan ada yang hampir meneteskan air mata. Kenapa Ustaz? Kehabisan daging. Malam kami yang mendatangnya, habis daging dengan telur. Dalam hatinya malu, nyumbang lempul. Kena telur pula. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, kita ini enjoy aja Bapak Ibu. Nah, meninggal itu bukan solusi juga, ya kan? Makanya penting hidup jangan ditinggali serius sekali. Pak, muka jangan ketat-ketat kali. Cepat kali setrum awal. Nanti muka enjoy aja lah, ya kan? Yang apa itu? Lagi kalau sesuatu kan namanya mentransfer energi negatif, teman. Saya aja kalau ceramah nggak mau, saya ketat-ketat kali ceramah, ya kan? Ustaz tapi udah S3 Ustaz, dokter Ustaz, bentar lagi profesor kata orang. Kenapa kok ceramah ini? Ya biasa, nampakkan lah. Kalau saya mau seminar-seminar lain Pak, nanti Bapak datang di seminar aku, lain. Ya, tapi kalau udah cerita ceramah begini, tengoklah jamaahnya. Apalagi jamaahnya sini ngojak. Dalam waktu aku cabut gimana? Nggak cabut juga dari mana? Ya, akhirnya ada yang memutuskan serius dengan ceramah, ada yang memutuskan tidur saja. Ya nggak apa-apa, yang penting nggak ada cakapnya. Apa itu penyerahan ya Allah? Memang kita ini, ya ini begitulah. Saling kita menasihati. Jadi obatnya itu di Al-Quran, semua kembali sama Al-Quran. Itu kan jadi obat semuanya. Ya, secara ilmiah saja sudah diyakini, apalagi kita yang meyakini betul. Ya. Al-Quran itu punya keistimewaan, salah satu jadi obat. Jadi nusul Quran ini sebenarnya satunya kesimpulannya back to Quran. Ya, kembalilah kepada Al-Quran. Jadi kalau Pak Ketua BKM tadi bilang bukan seremonial, nanti buktinya ada nanti. Orang kalau kembali kepada Al-Quran, pasti dia semakin dekat dengan Tuhannya. Kembali kepada Al-Quran, dia pasti ingat dengan matinya. Kembali kepada Al-Quran, dia akan tahu bahwa hartanya tak berharga kecuali yang diwakafkannya di hadapan Allah, atau yang disedekahkan diinfakkan di hadapan Allah. Orang yang dekat sama Al-Quran pasti dia akan menata hidupnya. Ini puasa aja cepatnya. Orang yang puasa karena dia tahu dia sedang berpuasa, dia jadi orang baik. Tengok orang bulan puasa Pak. Ya, yang tadinya pelitnya minta ampun jadi ahli sedekah. Yang tadinya ya, emosionalnya tinggi kali jadi rendah, netral. Yang tadinya ibu suka merepet aja, Ramadan gimana Bu? Bapak bilang sama aja Bu. Iya Bu, tolonglah Bu ya, tolong. Ini Ramadan. Jangan ada mereka lagi. Ibu enak kali bilang langsung Bang, nggak terasa ya Bang, udah 20 tahun kita bersama. Si Bapak bilang ini nanti kau nggak terasa, aku terasa kali. Aku nggak terasa kali ini, kamu merepet lagi kau nggak terasa. Yang enak nggak terasa, Pak. Awal menderita terasa kali. Sama kemarin 23 Desember anak saya lahir yang keempat. Begitu anak saya lahir yang keempat, saya buat status di Facebook.
Apa Pak? Saya mau tanya sama Ustaz, kenapa ya Ustaz? Aku ini kok ditakdirkan Allah dapat istri suka merepet? Saya jawab, ya itu udah jodoh Bapak lah itu Pak. Ustaz maaf ya kalau itu jawabannya aku tahu. Jadi gimana lagi mau jawab? Ya, bukan itu Ustaz. Kenapa Ustaz? Ya, aku ini ditakdirkan dapat istri suka merepet. Nggak sanggup aku Ustaz. Sanggup Pak. Nggak sanggup Ustaz. Sanggup. Maaf ya Ustaz, ini punya bini aku atau Ustaz? Ya Bapak lah. Ini Pak Ustaz pula yang bilang sanggup. Saya bilang sanggup punya dalil. Ustaz bilang sudah dalil. Ya, apa dalilnya? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak ada di Allah memberikan beban kepada setiap hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bapak dikasih Allah istri yang suka merepet karena Allah tahu Bapak sanggup. Oh gitu ya Ustaz? Iya. Jadi Ustaz kenapa lah Ustaz istri ini dulu kembali kasih sama laki-laki yang lain ya Ustaz? Ku jawab lah maaf ya Pak, laki-laki yang lain gak ada yang sanggup loh Pak. Cuman Bapak yang sanggup Pak. Makanya Bapak yang dikasih Allah istri kayak gitu dan Bapak tahankan. Bapak yang tahan panjang umur, jangan tahan yang mau perluan. Ah iya itu lagi kita. Ya itu saja salat itu. Tapi Bapak ini dirahmati Allah. Kita semuanya ini jadikan Al-Quran jelas sebagai obat. Ya, kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Kita jadikan Al-Quran sebagai sinyal untuk kita bisa paham dengan agama. Begitulah kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan kata Pak Ketua BKM, nuzul Quran ini tidak hanya sekedar seremonial. Kita dapat pelajaran. Intinya apa? Orang yang dekat dengan Al-Quran hidupnya pasti bahagia. Jangan ukur bahagia kita dari banyaknya harta, tapi ukurlah bahagia itu dari ketenangan hidupnya. Orang yang tenang hidupnya, itulah orang yang bahagia. Bukan orang yang banyak harta itu yang bahagia. Karena ukuran dari kebahagiaan bukan hanya sekedar banyak harta saja. Semua orang akan bercerita, modal utama hidup adalah Al-Quran. Kalau dia dekat dengan Al-Quran, insya Allah Allah akan selalu menjaga hidup.